waktu itu tuh pas lagi Mas Kozi itu lagi baru menang gitu loh, jadi ini menang itu ya cie gue gitu, kata Mas Kozi gitu. Terus baca ceritanya menyenangkan banget, dan karena ada Palari di belakangnya, ada Edi, dan senang banget tadi bisa kenal sama Alchemist juga. Terus aku sih yang agak gengges minta reading sama Mas Kozi, soalnya khawatir banget karena cuman muncul di ending, sementara beban emosionalnya cukup besar untuk si peran ibu. Takutnya kalau nggak dapet chemistry-nya jadi kayak tempelan gitu kan, takut. So aku minta tolong Mas Kozi, boleh nggak aku mau reading dong sama Tatiana dong gitu, supaya dapetin chemistry-nya sebelum, karena kan Tatiana mau pergi ke Jepang waktu itu. So kita reading, habis 2 kali reading kata Mas Kozi udah jangan dilanjutin, keburu nangis. Gitu, jadi apa ya, tadi pas nonton juga aduh sedih lagi, perasaan udah pada hari waktu itu. Terus apa namanya, buat aku agak challengingnya karena emang terakhir, dan itu kan one shotnya panjang. Terus Mas Kozi itu mintanya dari kayak berproses gitu loh, dari yang tadinya masih segimana emosinya, terus sampai endingnya segimana gitu. Jadi kayak beberapa kali take yang long scene gitu, terus diulang dengan penuh rasa tuh. Lagi puasa lagi waktu itu, pulang bengkok matanya. Tapi senang banget hasilnya, begitu indah semuanya kayak nyatu. So makasih banget Alchemist, makasih Mas Kozi. Gue kasih tepuk tangannya terdeliver dengan baik gitu ya Bu ya. Oh my god. Mungkin teman-teman di sini juga pas nonton udah langsung main zodiak-zodiakan kayak ibunya Leo banget sih. Aku. Ini kayak Indi Scorpio deh. Mendem terus gitu kan. Nah, dari Kozi sendiri peran Indi dan ibunya ini emang udah ditetapin kayak gitu, atau Tatiana sama Bumut yang mengeksplor masing-masing nih, Mas Kozi? Sebenarnya agak on paper sih, jadi benar-benar kayak based on the script banget sih. Tapi tentu saja kita ada komunikasi gitu tentang apa sih karakter-karakter merasakan gitu kayak gitu sih. Kenapa dia bereaksi seperti ini, kenapa ibunya kayak restraining dia nangis gitu, Nana nangis kayak gitu, kita ngobrolin banget sebenarnya. Tapi ya itu yang paling bikin kita akhirnya bikin draft terus menurut saya gara-gara background si ibu anaknya sih yang paling PR. Scene yang paling pas lagi rekaman, wannabe kali rekaman, pas lagi ngerekam tuh kayak gila, gue juga nggak kuat banget lagi gitu. Dalam banget tuh yang ending sih, yang pas bagian si ibu modis itu kayak sangat kena sih gue sih. Iya. Nah, Naya nih sebagai CEO Alchemist, penasaran, ini kan kali kedua buat film yang di apa itu namanya? Nah, keluar Betawinya nih. Ini diambil dari sen gitu. Sen. Diambil dari sebuah aroma. Makasih penonton bayaran aku. Kenapa akhirnya mutusin untuk buat film lagi gitu? Apakah melihat dari yang pertama? Karena kita kedatangan aktris dari film pertamanya Alchemist, Sheila Dara, kasih tepuk tangannya dong. Oh my god, Sheila Dara teman-teman. Filmnya sore juga jangan lupa ditonton. Hard sell parah, bantuin teman. Gimana Nay? Akhirnya punya keputusan untuk oke deh, gue mau buat lagi yang kedua gitu. Apa yang ngebuat let's go film kedua? Iya, jadi mati. Oke. Halo, oke. Iya, jadi sama seperti di awal cerita saya sampaikan, memang Alchemist ini pengen memberikan nggak hanya tentang produk ya, karena kan memang kita review brand, tapi kita juga pengen untuk berbagi rasa terhadap bersama dengan audiens kita, dan kita merasa dengan kolaborasi bersama Palari Films yang kemarin, begitu juga yang sekarang, ini akan menjadi sebuah kontinuitas yang seru, yang akan eksploratif, yang akan sangat kreatif juga, karena ceritanya pun nanti akan berbeda-beda. Terus saat ini ya kita lagi nge-highlight tentang rasa yang sangat
lembut yang tentang perhatian seorang ibu dan anak diungkapkan dengan cara yang berbeda, emosinya pun ternyata perhatian itu tuh banyak ya bentuknya gitu. Dan ini kita coba untuk sampaikan dalam pesan film ini. Kalau misalkan dengan cerita bersama dengan Palari, mungkin nanti Mas Reza bisa bertanya lebih detailin juga sama Mas Edi dan tim penulis dan production juga, tantangan ataupun juga cerita seru nantinya selama kemarin syuting di Kyoto itu kita memang trying to capture ya secara visual maupun juga rasa. Dan juga teman-teman sekarang kalau misalkan tadi bisa sniffing itu emang we hope that it gets all the multisensory experience throughout. Wow, luar biasa sekali, boleh kasih tepuk tangannya. Seperti yang kita tahu, kolaborasi antar parfum dan film itu kan bukan hal yang umum ya. Nah, jadi apa sih filosofi yang pengen disampaikan lewat pendekatan multisensori ini, Nay? Gila. Pertanyaan cue card. Ketahuan banget bahasanya beda. Gimana, Nay? Ya, karena kita percaya bahwa ya senses, all the five senses itu akan terasa impact-nya akan lebih strong lagi jika semuanya berkolaborasi ya, mulai dari visual, mulai dari indera penciuman kita, mulai dari emosi kita, apa yang kita rasakan dan lain sebagainya. So I think goals-nya adalah secara objektif ya, Alchemist ingin berbagi rasa dengan teman-teman semua di sini. We hope that the film that you watch earlier bisa sampai juga di hati semuanya. Amin. Nah, tinggal Mas Edi nih yang kelihatan ceria. Ceria identitasku. Di udah kali kedua, Di. Apa nih rasanya? Apa bedanya sama yang pertama? Enak lah ya dua-duanya. Satu syuting di Labuan Bajo, tadi di Sumpah iya lagi. Nggak. Kalau ketiga di Ciputat masih mau ambil nggak? Maksudnya di Kolong Ciputat itu kan terkenal begalnya. Takut. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Alchemist sudah menjadi kolaborator dan partner kerjasama yang sangat baik. Sebenarnya kami bukan pertama kali ini bekerja sama dengan brand, tapi pertama kalinya kami punya kerjasama yang rasanya punya ruang sangat besar untuk bereksplorasi dan punya semangat kreativitas yang sangat tinggi gitu. Jadi emang dasarnya tuh aku tuh sama Naya udah lama ngeliat kayak Alchemist dulu bikin konser lah, pianis kalau nggak salah ya. Terus habis itu di TMI di Taman Mini ya. Di Ismail Marzuki, terus bikin another activation yang selalu out of the box dan selalu giving of course tasteful dan selalu punya apa ya kayak emang benchmarknya tinggi gitu dan bukan cuman kayak rasanya kayak mempertontonkan tapi emang kayak punya sesuatu yang ingin di share dengan cara berkomunikasinya dan juga kepada audiensnya. Dan di situ saya melihat bahwa ketika dulu diajak bekerja sama, saya tentunya sangat merespon dengan sangat baik dan punya ide bahwa sebaiknya kita bikin serangkaian film pendek gitu dengan berbagai sutradara. Tahun lalu kita udah kerja sama syuting di Labuan Bajo sama Sheila juga, sama Dava. Tentunya sebuah experience yang sangat menyenangkan. Dan tahun ini ketika kita ngomong gitu next parfumnya apa ya kira-kira kalau kita mau bikin film pendeknya, terus disodorin Pink Laundry. Di situ sebelum bertemu Cozy dan Ruth, saya pikir saya biasa bergerak dari kira-kira nih syutingnya di mana. Ini bukan karena pengen syuting di Jepang aja ya? Bukan lah. Orang tadinya Pantai Gading kan ya. Cuman emang Jepang manggil banget sih. Tapi kayak saya tuh pengen cita-citanya nih kalau mamanya nonton filmnya pengen nyium baunya. Saya sih tadi agak kecium-cium sedikit ya baunya ya. Benar. Kayak breezy-nya, terus kayak ada pink pepper-nya. Keren. Cherry blossom dan kayak seduhan
Kak Instant Noodle-nya Tatiana. Bener, yang ternyata Indi nggak takut panas ya, makan langsung dimakan jadi tiup loh tadi, cewek kuat. Gue merhatiin loh yang detail-detail kayak gitu. Tadi gue juga liat kayak, oh ternyata Akamshi di Jepang tuh kurang reaktif ya. Kalau di Jakarta maling, udah bega langsung. Ini kayak sepi, santun banget. Sampai ada yang minta tolong kayak nggak enak nih mau nolong, biarin aja deh dia lari ngejar maling gitu. Kayaknya independen kok cewek ini. Jadi dari situ kepikiran kayak oke, kayaknya Kyoto is the right place yang bisa represent wewangian atau sen dari si Pink Laundry ini. Lalu kepikiran juga tentunya bekerja sama dengan Cozy Rizal. Ya tentunya kita nggak usah inilah ya, Cozy, kenapa kita memilih Cozy, karena one of the best young filmmakers yang ada di Indonesia. Nama juga doa loh, Cozy, nyaman. Nyaman ya. Ya, jadi kalau ditanya kenapa kerja sama Cozy, hey, translate to Indonesia, nyaman. Dan juga thanks to Ruth sebagai penulisnya yang memberikan apa ya, feeling yang lebih gitu, yang saya juga pas baca tentunya karena pengen bikin film tuh nggak apa ya, kita mikir kayak apa ya, udah terlepas nggak mikir dulu something yang dramatis atau apa, tapi mikir sesuatu yang memang lebih comforting, lebih sesuatu yang punya internal feelings yang mungkin dipendam atau apa, mungkin itu rasa yang saya pikirin pas sebelum apa yang membuat filmnya itu. Jadi kita ngomongin tentang kayak bacaan buku atau kayak tontonan dan musik sama Ruth, sama Cozy, sama tim juga, dan memang juga sangat kepikiran tim casting juga, dan shout out juga buat teman-teman kru semuanya. DOP Dimas yang ngasih gambar yang cakep, tim ready semuanya, dan apa ya, saya rasa juga kayak bekerja dengan Tatiana dan Bu Maudi juga sangat menyenangkan. Ini pertama kalinya kami bekerja sama dengan mereka, baik kami Palari Films dan Cozy ya. Jadi tentunya sangat menyenangkan. I think mereka sangat pantas dan sangat cocok untuk karakter-karakternya. Yes, boleh kasih tepuk tangan untuk semuanya. Ini berarti memang satu project yang sambut bergayung, gayung bersambut. Hah? Apa gimana? Sumimasen? Ngerti kan? Kayak gitu loh. Mungkin pertanyaan terakhir buat teman-teman semua yang ada di sini, pesan apa sih yang mau ditinggalin dari film ini? Mungkin dari Naya dulu, kayak setelah nonton ini terus cium baunya, apa yang pengen dirasakan sama penonton nih, Nay? Yang pastinya sih shout out, appreciation buat tim-tim produksi semuanya. Kita ngerasain sih kreativitasnya maupun passionnya dan dedikasinya juga. We heard tadi ada beberapa scene yang itu tuh semuanya kita buat ya, untuk supaya mulai dari tadi di Coin Laundry-nya, if you remember, itu ada embun, itu kita ciptakan embunnya dari produser situ, walaupun di sana nggak ada embun, tapi kita coba untuk supaya menampilkan rasa daripada filmnya supaya lebih strong lagi. I think it's one of the simple thing yang dilakukan oleh tim produksi, tapi ternyata membuat suasananya maupun juga kita sebagai penonton untuk melihat, oh memang ini dibuat sangat-sangat passionate gitu. Overall is a very good representative and best representative of Pink Laundry as a sense, as a story, as an essence, and we hope that you are much more excited for our upcomings juga, and thank you. Oke. Gumot, Tatiana, Mas Cozy, dan nanti disusul Edi. Pesan apa nih? Ada, makasih. Sebagai orang baperan gitu ya, apa-apa kebawa perasaan tuh kayak sekarang menemukan Pink Laundry Alchemist itu jadi sebuah parfum yang terasa gitu. Terasanya bukan hanya di hidung, tapi kerasa dalam sebuah bentukan
memori, kenangan dan apapun itu gitu ya. Dan mudah-mudahan juga nggak cuma aku sebagai ini di sini, tapi juga terasa buat yang nonton. Yang kedua tuh sebenarnya dengan membawakan karakter ibunya Indi, jadi ngelihat posisi seorang ibu tuh jadi nggak bisa dijudge ya, bahwa dia pasti punya alasan-alasan tertentu gitu loh, kenapa sih dia jauh dari anaknya gitu. Mungkin ada hal-hal yang kita tuh nggak ngerti. Dari sisinya ibu pasti nggak ada yang mudah gitu berjauhan dengan anaknya, tapi ketika ibu ini mengambil keputusan itu pasti ada sesuatu hal yang harus mengharuskan dia dalam posisi itu gitu. Jadi merefleksi ke diri bahwa mungkin kalau di sini ceritanya jauh gitu ya, 15 tahun nggak pernah ketemu, nggak pernah apa, tapi kalau dalam hari-hari aja gitu kayak ada momen-momen dimana aku sebenarnya pengen banget ada di sisi anak aku, tapi akunya nggak bisa gitu dalam kondisi kerjaan kah atau situasi tertentu yang sebenarnya pengen banget ada di situ. Itu kan jadi kayak sebuah momen-momen Indi dan ibunya ini yang kecil-kecil gitu yang kita nggak tahu seberapa besar impact kepada anak gitu. Sejak memerankan ini jadi nggak bisa jajan lagi soal urusan ibu tuh harus dekat sama anak gitu, nggak bisa begitu, karena ternyata yang masalah dekat kayak tadi dibilang bentuk perhatian tuh masih macam-macam bedanya gitu, bentuknya bisa apa aja disampaikan tergantung sama hubungan ibu dan anak gitu sih. Kak, ya Allah. Kenapa ya Allah? Panjangan ya? Enggak sih, untung saya baik-baik aja gitu sama mak saya, karena kalau kenapa-napa tadi juga pas nonton kayak tapi ya mah ada kecolek dikit inner child-nya. Tapi iya sih, kita nggak bisa ngejudge ibu tuh kalau karena suka kerja terus nggak deket terus dibilang nggak sayang gitu, karena kan dia kerja juga cari uang juga gitu ya. Tiba-tiba psikolog. Oke, Tatiana gimana Tatiana? Kalau buat aku pribadi, pesan yang aku dapatkan dari karakter Indi adalah no matter how far you run or no matter how hard you try to forget, that does not mean you are healed from your trauma or your problems. Jadi mungkin pelajaran yang terbesar adalah ya harus dihadapin aja sih gimana pun caranya, dan mungkin sulit, mungkin ada nggak enaknya gitu, tapi the more you run away from it akan cuman nge-pending atau nge-delay suatu hal aja sih, dan pasti endingnya akan rasanya lebih nggak enak lagi gitu. Jadi ya jangan kabur dari masalah gitu. Yes, setuju banget. Retweet 100 juta %. Jadi buat teman-teman yang suka lari, kamu bukan Kapten Tsubasa yang suka lari-lari-lari, berani dan hadapi. Mas Kozi, gimana Mas Kozi? Ya, tadi udah diucapin semua sih. Mungkin kalau bisa aku tambahkan, mungkin semoga film ini bisa memberikan efek yang sensorik of course, tapi juga maybe like can inspire us to like get out from our comfort zone and be adventurous like Indi gitu. Mungkin ada yang mau ke Kyoto di sini, I don't know. Mau banget lagi kalau diajak dan RP0. Kayak gitu sih. Mau banget. Oke, Edi, gimana Di? Ya harapannya tentunya semoga audiens bisa terkoneksi dengan feeling-feeling yang ada di dalam filmnya, baik feeling-feeling secara emosi atau memori bersama, refleksi bersama keluarga, ataupun hal-hal yang simplicity yang ada di dalam kehidupan seperti apa yang kalian lihat. Luar biasa sekali, kayak di boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk semua orang yang Oke, jadi kalau misalkan film itu menurut kami memang adalah medium yang paling pas ya, karena pertama dia ada ceritanya, lalu kedua ada musiknya, lalu ketiga ada karakternya. Jadi it's a very rich medium yang menurut kami sangat unik dan sangat pas untuk digabungkan dengan sense of smell kita gitu. Lalu berikutnya juga kami merasa bahwa film itu tuh akan lekang dengan waktu, so it will be there on and on throughout the time. Jadi kami harap ini bisa menjadi karya yang dapat di-revisit, dapat menginspirasi, dapat menjadi reminder terus menerus untuk masyarakat yang lebih banyak.
Amin. Oke, jadi kan sebenarnya tiap project pasti berbeda. Di film saya pun secara filmografi pasti juga bervariasi. Ada film remaja, ada film yang yang lebih lebih banal seperti Dendam, atau ada film-film lainnya juga. Jadi satu dan lainnya juga punya keunikannya masing-masing. Nah, ini satu mediumnya juga film pendek. Kami juga membuat film pendek, dan memang ya tentunya ini adalah sebuah film yang bukan inisiasinya tidak datang hanya dari kami, tapi juga sebuah kolaborasi bekerja sama dengan brand Alchemist. Nah, dalam prosesnya seperti tadi yang saya udah sempat utarakan, bahwa prosesnya sangat menyenangkan karena saya bukan pertama kali kerja sama brand. Pernah beberapa kali sempat kerja sama brand, tapi memang di sini kami punya dikasih ruang yang sangat besar. Jadi hampir nggak ada limitasi yang membuat kami rolling eyes atau request yang itu hampir nggak ada. Bukan hampir nggak ada sama sekali. Jadi emang prosesnya sangat menyenangkan. Ya dua project terakhir ini adalah project yang sangat menyenangkan buat kami, karena ya timnya kecil, menyenangkan, penuh dengan hal-hal yang baiklah di dalam prosesnya, dan juga tetap sebuah eksplorasi juga. Jadi maksudnya bukan berarti juga harus begini, harus begitu, tapi kita sama-sama mencari sih. Itulah bentuk proses kolaborasi. Jadi kita sama-sama mencari, sama-sama punya goal yang sama, dan di situ kita punya ruang bermain sih.